Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani, saya dari PBSI Sore semester 5. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Profetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama yaitu tentang kelebihan dan kekurangan yang pada strategi yang akan saya gunakan. Yang kedua yaitu langkah-langkah atau penerapannya dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu ulasan tentang strategi pembelajaran yang saya gunakan. Baik, langsung saja ke yang pertama. Nah, yang pertama yaitu sebelum saya menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, saya akan paparkan terlebih dahulu strategi apa yang saya gunakan dan kolaborasinya dengan model pembelajaran yang saya gunakan dan teknik pembelajarannya. Jadi, strategi pembelajaran yang saya pilih yaitu strategi pembelajaran PAIKEM. Apa itu PAIKEM? Nanti akan saya jelaskan. Lalu, model atau metode pembelajarannya adalah blended learning. Dan yang ketiga, tekniknya adalah menggunakan teknik pengumpulan tugas. Baik, jadi PAIKEM itu apa sih? PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran A. Aktif, I. Inovatif, K. Kreatif, E. Efektif, dan M. Menyenangkan. Jadi, pembelajaran ini bertujuan agar mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan berpikir kritis serta mengembangkan kreativitas siswa. Serta diharapkan agar lahirnya ide-ide baru yang disebut inovatif, namun dengan konteks yang tetap menyenangkan, tetapi sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Yang dimaksudkan di sini adalah efektivitas dalam pembelajarannya. Nah, selanjutnya, blended learning. Apa itu blended learning? Jadi, sepengetahuan saya, blended learning ini baru-baru saja digunakan karena menyesuaikan dengan kondisi kita yang sekarang, yaitu pandemi, yang mana pembelajaran dari tatap muka berubah menjadi sistem daring. Nah, jadi blended learning ini kolaborasi dari perpaduan tatap muka dan sistem daring. Misalnya, pembelajaran melalui video conference. Jadi, walaupun tidak secara langsung, tapi tetap bertatap muka. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan tugas. Nah, saya dalam teknik pengumpulan tugas ini saya meminta bahwa nantinya akan dari hasil pekerjaan siswa itu akan dipresentasikan oleh siswa dan kemudian akan dikomentari ataupun diberikan masukan atau saran ataupun kritik dari teman-temannya ataupun gurunya. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan strategi PAIKEM. Yang pertama yaitu siswa lebih berperan aktif. Nah, tentu saja, jadi sebagai seorang guru, kita hanya menjadi fasilitator saja, namun kita juga mempunyai PR atau tugas agar bagaimana siswa itu dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran itu. Jadi, seorang guru harus memberikan stimulus atau materi-materi yang dapat mendorong siswa untuk menggali keaktifannya. Selanjutnya, pembelajaran lebih bermakna dan suasana menyenangkan. Nah, suasana menyenangkan ini diciptakan dari pembelajaran yang aktif, lalu penggunaan alat atau media yang beragam, sehingga suasana itu terbentuk menjadi menyenangkan dan lahirlah pembelajaran lebih bermakna. Nah, pembelajaran lebih bermakna ini maksudnya ketika siswa sudah aktif, guru pun aktif, suasana pun tercipta menyenangkan, tentu saja siswa akan materi yang diajarkan akan jauh lebih mudah diterima dan mudah dipahami sehingga akan lebih mudah diingat. Oleh karena itu pembelajaran pun jauh lebih bermakna. Selanjutnya, membangkitkan semangat siswa. Tentu saja membangkitkan semangat siswa ini karena pembelajaran PAIKEM menggunakan alat bantu atau media yang beragam. Lalu inilah yang akan memicu semangat siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, siswa dapat menemukan sendiri atau memecahkan masalahnya sendiri dan siswa terpacu keingintahuannya.
Nah, karena kita berbicara aktif tadi, di dalam pembelajaran PAIKEM ini memang mendorong siswa untuk berpikir aktif atau berperan aktif. Nah, aktif di sini adalah aktif bertanya, aktif untuk menggali informasi-informasi, sehingga informasi-informasi yang didapatkan itu ia dapat memecahkan permasalahan ya sendiri. Selanjutnya, proses pembelajaran dapat memanfaatkan lingkungan. Nah, memanfaatkan lingkungan ini seperti pada masa pandemi ini yang mana kita tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja. Tentunya hal yang bisa kita manfaatkan yang paling dekat dengan kita adalah apa? Teknologi. Nah, terutama gadget kita. Nah, kita harus gunakan teknologi-teknologi itu untuk kegiatan positif. Yang terakhir adalah meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa. Ini adalah kesesuaian antara metode yang digunakan guru dan materi yang dipilih guru itu apakah dapat membuat menarik siswa. Ketika kita bisa membuat atau menarik siswa itu, tentu saja tentu saja siswa akan jauh lebih konsentrasi terhadap kegiatan belajar mengajar kita. Nah, dari beberapa kelebihan-kelebihan PAIKEM, tentu saja ada kekurangan atau kelemahannya, yaitu pembelajaran akan tercipta jauh lebih lama. Ya, lebih lama karena dalam penerapannya kita akan menuntut keaktifan siswa. Nah, di dalam keaktifan siswa itu pastinya akan terjadinya diskusi-diskusi antar guru ataupun siswa dengan siswa. Oleh karena itu, pembelajaran membutuhkan waktu yang sangat lama dan alat-alat bantu pun membutuhkan bahan yang banyak. Selanjutnya adalah kualitas guru yang rendah. Nah, tidak semua guru memiliki kualitas atau tidak semua guru dapat menggunakan pembelajaran PAIKEM ini. Oleh karena itu, sebagai seorang calon guru, kita harus ikut mengembangkan atau mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sebagai kegiatan pembelajaran mengajar yang jauh lebih menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Yang ketiga yaitu ulasan tentang pembelajaran yang saya gunakan, yaitu tentang PAIKEM. Jadi PAIKEM ini adalah pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Merupakan pembelajaran yang menerapkan metode modernisasi ya teman-teman menurut saya. Karena menggunakan atau membutuhkan alat atau media yang menarik untuk mendorong pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, adanya pembelajaran atau strategi pembelajaran PAIKEM ini dilatar belakangi oleh pembelajaran yang monoton atau yang kita tahu biasanya guru menerapkan metode ceramah yang mana siswa tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar itu. Oleh karena itu, adanya kegiatan pembelajaran PAIKEM ini berharap atau bertujuan agar dapat mendorong keaktifan siswa dan mengembangkan kreativitas siswa. Sebenarnya tidak hanya kreativitas siswa saja, tetapi juga kreativitas guru, karena guru harus mencari atau mencari media-media pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, menarik, sehingga pembelajaran akan selalu beragam dan akan selalu menyenangkan. Namun jangan lupa keefektifan dalam pembelajaran harus tetap diperhatikan, sehingga pembelajaran tidak hanya menuntut kesan menyenangkan saja. Selain itu, tugas guru atau PR guru adalah bagaimana di dalam strategi pembelajaran PAIKEM ini, kegiatan belajar mengajar akan terus aktif sehingga akan menimbulkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pendapat yang kurang tepat ataupun kebahasaan yang kurang tertata. Saya mohon maaf.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi penontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, langkah-langkah atau penerapannya dalam kelas. Jadi sebelum ke langkah-langkah, saya akan mengaitkan terlebih dahulu strategi pembelajaran yang saya pilih dengan KD yang ada di dalam kurikulum SMP kelas 9. Nah, KD 3.5 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen yang dibaca atau didengar. 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Nah, yuk langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu seorang guru harus membuat sebuah grup dalam aplikasi WA ataupun Classroom, tapi saya menyarankan pada aplikasi WhatsApp saja, karena semua orang pasti memiliki WhatsApp. Nah, yang kedua, guru menge-share materi tentang cerita pendek, unsur-unsur pembangun cerita pendek, namun hanya timeline-nya saja. Lalu kemudian siswa dituntut untuk mencari lebih dalam informasi tentang unsur-unsur pembangun karya sastra tersebut. Misalnya, di dalam unsur cerpen ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini ada tema. Nah, siswa akan mencari apa itu tema, lalu kemudian apa itu tokoh. Nah, jadi timeline ini bertujuan agar siswa tidak melenceng lebih jauh dari pembelajaran materi yang kita inginkan. Lalu, yang ketiga, informasi-informasi yang siswa dapatkan itu dibahas di dalam grup dan didiskusikan sehingga akan menyimpulkan unsur pembangun karya sastra yaitu cerpen. Nah, setelah itu, pada tahap ini saya tidak bisa hanya menggunakan satu pertemuan saja, jadi saya menggunakan 2 pertemuan. Nah, guru ini akan memberikan penugasan kepada siswanya. Nah, sebelum ke penugasan kepada siswanya, pada tahap pertemuan kedua, guru harus mendiskusikan kepada siswanya ingin menggunakan video conference melalui aplikasi apa, baik Zoom bisa ataupun Google Meet. Nah, setelah didiskusikan, lalu guru akan memberikan penugasan yaitu berupa menonton film. Kenapa menonton film? Nah, film ataupun short movie ini unsur pembangun karya sastra pada cerpen dapat digunakan atau diterapkan dalam short movie atau film. Nah, tugas siswa nanti adalah tidak hanya menonton saja, namun akan mencatat hal-hal penting apa saja seperti unsur-unsur membangun karya sastra pada cerpen yang diterapkan dalam film atau short movie. Kemudian nanti pada pertemuan kedua itu siswa akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil pekerjaannya, lalu akan dikomentari oleh teman ataupun guru, baik berupa saran, kritik, bahkan pertanyaan. Nah, mengapa saya memilih film? Saya ingin bahwa nantinya siswa bisa membandingkan antara cerpen yang akan digunakannya, akan dipelajarinya nanti dengan film atau short movie. Seperti itu. Nah, kemudian nanti di akhir pembelajaran akan menemui pada kesimpulan atau evaluasi yang diberikan oleh guru kepada siswa ataupun siswa kepada guru.